Hai, kembali lagi di podcast Ruang Kerja. Saya Teta dan teman-teman saya yaitu Susile dan Andre. Hari ini kami akan berbincang-bincang seputar dua film dari Indonesia. Mari saksikan. Lagi mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Setelah menonton kedua film tersebut, coba dong berikan pendapat kalian seputar kedua film tersebut. Bisa dari Mas Andre. Kalau menurut saya, setelah saya nonton film, saya lebih tertarik ke film Beta Maluku ya, Cahaya dari Timur itu karena film itu mengangkat tentang keberagaman agama yang saya lihat dari film itu, di mana film itu bertemakan tentang sepak bola. Kalau saya lihat di film itu, walaupun durasinya cukup panjang ya, 150 menit itu menurut saya cukup panjang, tapi selama film itu berlangsung pesan moral sangat kental ada di dalamnya, dimana dalam film itu kita bisa lihat juga terjadi sebuah konflik tentang dua agama yang berbeda, dimana dalam hal ini yang saya lihat adalah agama Kristen dan agama Islam. Di film itu juga kita dapat lihat cukup miris ya, karena berimbas kepada anak-anak yang tidak tahu tentang apa-apa tentang konflik tersebut. Cuman di akhir film itu saya cukup kagum karena dapat teratasi dengan adanya toleransi dan tidak melihat dari latar belakang satu sama lain begitu, kurang lebih ya. Bisa dilanjutkan sama Susile. Kalau menurut saya, yang saya akan tanggapi tentang film Laskar Pelangi, menurut saya film ini sangat menginspirasi ya, terutama bagi kita di Indonesia di dunia pendidikan, mengajarkan kita untuk memiliki semangat menuntut ilmu, dan sesuai dengan judulnya kita harus berani memiliki mimpi yang besar untuk kebaikan masa depan kita. Hal ini dilihat dengan adanya keanekaragaman dalam karakter yang disebabkan adanya kesenjangan sosial, ekonomi, yang dimana setiap siswa yang ada di karakter tersebut memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Seperti ada yang ayahnya sebagai kuli, ada ayahnya yang sebagai nelayan, ada yang siswa bernama Lintang harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolahnya tersebut. Jadi dengan adanya keanekaragaman karakter dan latar belakang tersebut membuat film ini sangat menarik untuk ditonton dan sangat menginspirasi bagi saya. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi saya ingin menanyakan satu hal, yaitu setelah saya mendengar pendapat dari teman-teman, ada konflik dalam kedua film tersebut. Jadi setelah kalian menonton itu, dari film tersebut strategi apa sih yang bisa membuat konflik tersebut bisa terselesaikan dan sehingga tercapai suasana harmonis pada film tersebut? Kalau dari film Cahaya dari Maluku ya, atau Cahaya dari Timur ya, maaf kalau salah. Yang saya lihat strategi yang dipergunakan oleh sutradara dalam film itu untuk menyelesaikan permasalahannya adalah di awal film itu terjadi sebuah konflik awalnya saya lihat. Kemudian si tokoh utama itu, dimana kalau di film itu saya lihat sebagai tukang ojek. Nah, dia melihat bagaimana mirisnya anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu terlibat dalam konflik antara agama itu. Nah, dari keprihatinan si tokoh utama ini terhadap anak-anak, maka si tokoh utama ini saya lihat dia memiliki keinginan untuk membuatkan suatu kegiatan untuk anak-anak agar anak-anak itu tidak ikut dalam konflik tersebut dan jadi korban. Di mana kegiatan yang dibuat oleh si tokoh utama ini adalah sepak bola. Seperti tema filmnya itu sendiri tentang sepak bola. Dari perjalanan selama dia melatih itu, anak-anak cukup merasa senang karena dia mendapat kegiatan baru dan melupakan permasalahan yang ada. Seiring berjalanan waktu, konflik mulai mereda. Kemudian si tokoh utama ini bergabung dalam sebuah sekolah, di mana sekolah itu beragama Kristen. Nah, dari situ kemudian pendek cerita, mereka membuat suatu klub
untuk diikutkan serta mewakili Maluku dalam kejuaraan nasional U15 di Jakarta. Dalam perjalanan perlombaan itu tiba-tiba ada konflik antar pemain yang berlatar belakang itu tentang agama, karena perbedaan agama mereka dalam satu klub itu membuat perbedaan pendapat dan juga konflik-konflik antar pemain yang menyebabkan penurunan dari performa mereka saat bertanding, yang menyebabkan mereka sempat beberapa kali kalah. Kemudian si pelatih ini, singkat cerita, pelatih ini mampu membangkitkan sikap toleransi dari setiap pemainnya, yang menyebabkan performa mereka meningkat, kemudian mereka berhasil mendapatkan juara. Nah, di akhir film itu cukup menegangkan ya, karena ada adu penalti, akhirnya dimenangkan oleh mereka dan mereka dapat menuai prestasi untuk daerahnya mereka sendiri, yaitu daerah Maluku. Dengan adanya hal seperti itu memperlihatkan bahwa walaupun berbeda, jika kita semangat dan kita satu tujuan serta diimbangi dengan toleransi tanpa melihat latar belakang itu, akan berakibat baik dan harmonis. Nah, di akhir film itu akhirnya cukup menarik buat saya, begitu kurang lebih. Itu Mas Susilo. Kalau menurut saya di film Laskar Pelangi ini terdapat satu konflik yang cukup pelik, dan di film ini sangat struggle atau sangat penuh dengan perjuangan, yaitu adanya sebuah SD Muhammadiyah yang memiliki siswa hanya 10 orang. Seperti kita ketahui, kalau SD-nya hanya 10 orang, maka dana yang datang untuk di sekolah itu akan sangat minim. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi sekolahnya itu yang atapnya sudah bocor, temboknya yang udah mau rubuh, hingga harus diisi topang. Nah, dari adanya konflik tersebut, ditambah juga adanya dengan siswa-siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang dikategorikan sebagai siswa yang miskin, namun semua itu bisa terselesaikan dengan adanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki masa depan mereka dan memiliki mimpi mereka masing-masing. Di sana juga ada peran seorang guru yang selalu memberitahu apa yang mereka harus lakukan ke depannya, mengajar mereka secara teratur dengan baik, sehingga mereka terus terpacu untuk bisa selalu bersama, saling memiliki, mendukung untuk belajar satu sama lain, menyemangati, hingga terciptalah suasana harmonis di akhir film. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perlombaan di akhir yang dimenangkan oleh SD Muhammadiyah, yang notabene-nya adalah SD yang terbelakang, mengalahkan SD swasta yang memiliki siswa yang lebih mumpuni. Di sini kita bisa lihat adanya nilai-nilai keharmonisan di antara mereka semua, karena di sana mereka semua bersatu hingga memenangkan kejuaraan tersebut, dan SD tersebut bisa tampak di dunia nasional ini. Selain itu, suasana senang dan sedih sangat terasa, karena saat Lintang berhasil memenangkan kejuaraan tersebut, namun di hari itu juga ayahnya harus meninggal dan Lintang harus putus sekolah karena menjadi tulang punggung keluarganya. Jadi konflik tersebut dapat diatasi dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki masa depan dan membuat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, seperti itu. Baik, terima kasih pendapatnya Mas Susilo. Jadi setelah melakukan bincang-bincang dengan teman-teman saya, dapat saya simpulkan bahwa konflik apapun yang terjadi, perbedaan apapun yang ada, dengan menyatukan semangat dan tujuan kita tanpa harus melihat latar belakang, konflik dan perbedaan itu pasti dapat diatasi. Sekian dari podcast Ruang Kerja.